Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari Mas Rama di Nganjuk. Mas Rama membagikan ceritanya ketika dia mendaki ke Gunung Wilis, tapi nggak sampai puncak, cuma sampai di sebuah air terjun Ngeleyangan namanya. Dan sepulangnya dari sana, dia dan rombongannya mengalami kejadian yang cukup aneh. Mungkin bisa dikatakan seperti masuk ke kampung gaib ya, tapi untungnya cuma sebentar. Banyak juga kejadian-kejadian aneh lainnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Tahun 2017, Rama bekerja sebagai karyawan di sebuah toko. Nama tokonya sengaja tidak disebutkan karena sampai sekarang ia masih bekerja di sana. Tahun itu, ia sangat giat bekerja, penuh semangat karena ada satu tujuan yang ingin ia capai, yaitu menikah. Jadi ia harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Namun sayangnya suasana kerja tidak mendukung. Ada seorang rekan kerja yang iri dengan kedekatannya dengan sang bos. Rekan itu pun mulai menyebarkan fitnah, mengada-ada tentang keburukan Rama. Awalnya Rama mencoba cuek, tapi lama-lama situasinya semakin memanas. Rekan tersebut bahkan berhasil mempengaruhi pimpinan karyawan dan membuatnya ikut percaya dengan fitnah tersebut. Satu persatu rekan kerja mulai menjauh. Bahkan bos sendiri mulai ragu pada Rama. Hanya ada satu orang yang tetap setia mendukung dan memberi semangat, namanya Ari. Tapi walau begitu, Rama memilih untuk tetap tenang. Bahkan ketika tahu bahwa semua orang di toko sudah termakan fitnah, ia hanya menahan diri. Hari demi hari, Rama lebih banyak diam. Ia takut kalau bicara nanti malah disalahkan. Hingga akhirnya ketika gajinya dipotong. Padahal selama sebulan penuh ia tidak pernah mengambil libur. Gajian bulan berikutnya juga tetap dipotong, meski ia hanya libur setengah hari. Karena jenuh dengan kondisi tempat kerjanya, dia pun mencari waktu untuk bisa refreshing dulu. Dan seperti biasa, tujuannya adalah ke alam bebas. Suatu malam karena suntuk, Rama keluar rumah dan mampir ke warung sebelah. Di sana ia bertemu dengan teman-teman nongkrong yang usianya rata-rata jauh lebih tua. Ya sekitar 40 tahun ke atas lah. Obrolan mereka pun mengalir dari politik hingga cerita-cerita gaib. Di sana ada Cak Rohim yang mulai bercerita tentang air terjun Ngeleyangan. Dulu waktu bolos sekolah, aku sering tuh ke Ngeleyangan, rame banget. Apalagi kalau ada cewek-cewek bohai, mantep. Heleh, kamu kalau sampai sana pasti minta pulang, kata Cak Imron. Lah gimana nggak mau pulang? Banyak demitnya. Tanya aja Mas Solikin, kalau aku nggak ada, dia udah jadi penghuni sana tuh. Loh, emang kenapa Kang? Tanya Rama pada mereka. Oh, dia tuh mau manjat tebing air terjun tanpa alat sama sekali. Untung aku waras. Kalau nggak aku tahan, dia bisa celaka. Solikin mengaku melihat bunga anggrek cantik berwarna ungu kehitaman. Ia ingin mengambil bunga itu untuk pacarnya. Tapi Cak Rohim yang sudah tahu tempat itu angker segera mencegahnya. Katanya ada makhluk yang bertapa di balik air terjun. Obrolan itu pun membuat Rama tertarik. Setelah pulang ke rumah, ia menghubungi temannya yang bernama Udin. Assalamualaikum, Din, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ram, alhamdulillah baik. Tumben telepon. Hehe, Sabtu besok kosong gak Din? Kayaknya sih kosong. Emang kenapa Ram? Naik gunung yuk, udah lama kan gak naik.
Ayo, kemana emang? Ngelayangan aja. Iyalah, kirain kerinjani atau lawu. Gak usah jauh-jauh, orang cuma sehari, butuh hiburan aja ini. Udin pun setuju dan mengajak teman-teman yang lainnya. Ada Usman, Zaki, dan Aziz. Sabtu paginya Rama pun bersiap. Ia hanya membawa jaket, tas lempang, dan sandal gunung. Ketika Rama berjalan ke motor Beat putihnya, tiba-tiba mamanya memanggil. Mau kemana kamu, Ram? Mau ke gunung, Mak. Boleh ya? Apa kamu gak kerja? Kok ke gunung lagi? Izin libur sehari aja, Mak. Terserah kamu, Ram. Nah gitu dong, Mak. Mamaku yang cantik. Halah, gak usah ngerayu-rayu. Pasti ada maunya. Hehe, tahu aja mama ini. Orang kelakuanmu sama persis sama bapakmu. Ya udah, Mak. Aku berangkat dulu ya, kata Rama sambil mencium tangan mamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar anak sama bapak sama aja. Baik kok kalau ada maunya, kata mama Rama sambil ngedumel. Rama pun melajukan motornya menuju rumah Udin. Sesampainya di rumah Udin, ternyata sudah ada Usman, Zaki, dan Aziz di sana. Assalamualaikum bro, kata Rama sambil menjabat teman-teman lamanya. Waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Lama gak jumpa ya, kata Usman. Iya man, pada sibuk kerja dan kuliah kan. Bro, kamu bawa apaan nih? Biasa, cemilan ringan sama 2 bungkus rokok. Wih, mantep nih. Gua juga bawa rokok dan cemilan, sahut Aziz. Ngomong-ngomong, si Udin kemana? Tanya Rama pada yang lainnya. Ke warung depan, katanya mau beli rokok. Itu dia orangnya. Panjang umur dia, baru juga diomongin, langsung nongol. Halo Ram, udah lama lu di sini? Gak, barusan sampai. Ya wes lah, ayo jalan. Akhirnya mereka pun mulai berjalan. Rama membonceng Usman, Udin bersama Aziz, sedangkan Zaki sendirian. Mereka berlima berangkat pada pukul 8 pagi. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya ketika memasuki desa Banyakan, tiba-tiba ban motor Zaki pecah. Setelah itu mereka pun menepikan motor di bahu jalan. Gimana Zak, aman gak? Tanya Rama. Bocor nih, ada tukang tambal ban gak ya di sini? Jawab Zaki sambil celingukan. Dituntun aja, mungkin ada tuh di depan sana, jawab Rama. Coba kamu cek Ram, siapa tahu ada di depan, kata Zaki. Kemudian Zaki pun menuntun motornya, sedangkan Rama langsung mencari tambal ban. Tidak lama dia pun menemukan sebuah bengkel kecil yang ada tulisannya tambal ban tubles. Lalu Rama pun kembali untuk memberitahu Zaki. Setelah insiden tambal ban motor Zaki, barulah mereka berjalan kembali. Tapi baru 5 menit berjalan, ban Zaki kembali bocor. Awalnya Rama tak terlalu peduli, namun hal itu terulang selama 5 kali. Barulah dia menyadari kalau ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Setelah tambal ban kelima itu, Rama berinisiatif untuk mengucap doa keselamatan. Barulah motor Zaki kembali normal sampai ke tujuan mereka. Di parkiran air terjun Ngelayangan, di sana mereka langsung ketemu dengan Pak Slamet, orang yang biasa dititipi sepeda motor. Nak Rama kan? Iya Pak, kata Rama sambil meraih salam tangannya. Udah lama gak kesini nak, pangkling aku. Iya ya Pak, lama banget. Rencana mau ngecamp apa langsung turun Mas? Sore langsung turun Pak. Oh ya udah. Ya udah Pak, kami lanjut naik ya, titip motor. Iya, siap. Kemudian mereka berlima pun bersalaman dengan Pak Slamet dan kini berkumpul di rumah beliau. Setelah mereka semua berkumpul dan berdoa bersama, mereka semua mulai menapakkan kaki dari jalan kecil pinggiran aliran mata air. Mulai dari Udin barisan paling depan, disusul Usman, Zaki, Aziz, dan Rama paling belakang. Setelah melewati jalan kecil, mereka barulah bisa berjalan 2 orang beriringan atau kadang bertiga. Langkah demi langkah mereka tapaki hingga tiba-tiba Usman nyeletuk.
Kalian pernah denger nggak kalau di daerah sini itu angker? Yah, namanya juga gunung, ya angker toman, jawab Aziz. Iya, tapi kan merinding juga dengernya, sahut Usman. Emang ada apaan, Man? Tanya Zaki. Ada setan nenek-nenek dan buto katanya. Pocong ada nggak? Tuh pocongnya sebelahmu, jawab Udin yang langsung menunjuk ke arah Usman. Sialan Din, nyamain aku sama pocong. Lagian udah tahu di gunung pakai bahas horor, jawab Udin. Ntar kalau ketemu beneran tahu rasa kalian. Rama yang sedari tadi diam di belakang sendirian hanya mendengarkan obrolan teman-temannya. Toh obrolan demit itu bukan hal penting. Yang penting bagi Rama bisa refreshing. Gimana Ram? Aman gak nih? Tanya Udin. Aman Din, santai aja. Mereka pun lanjut berjalan santai hingga mereka tiba di sebuah perkebunan jagung milik warga. Dari kejauhan, Rama melihat pemilik kebun dan langsung menghentikan jalan teman-temannya. Stop, berhenti dulu. Ada apa Ram? Tunggu bentar ya. Mau kemana? Udah, tunggu sini dulu. Rama lalu menghampiri pemilik kebun tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalian dari mana? Kami dari Nganjuk Pak, warga sini juga. Walah, kirain dari mana? Ada perlu apa Le? Mohon maaf Pak, kalau boleh ini ya, kalau boleh banget ya, saya minta ketelas sama jagungnya dikit Pak. Mendengar itu semua teman Rama langsung geleng-geleng kepala. Oh gitu, tunggu bentar ya. Ini tadi Bapak juga baru memanen sedikit, bawa aja gak apa-apa. Alhamdulillah, makasih loh Pak. Sama-sama Le. Rama pun mengambil beberapa ketela dan jagung muda, lalu meminta bantuan pada teman-temannya. Malah bengong, sini bantuin. Seketika mereka semua ikut serta. Dirasa cukup, mereka pun semua pamit melanjutkan perjalanan. Loh, kok cuma segitu? Apa nggak kurang? Tanya Pak Petani. Udah lebih dari cukup kok Pak, makasih banyak. Ya sudah, nih tak tambahin sedikit. Loh Pak, kok malah ditambahin? Udah nggak apa-apa. Waduh, saya jadi enak sih sama Bapak. Ya sudah Pak, kami lanjut jalan ya. Yole, hati-hati di jalan. Mereka pun pamit dan tidak lupa bersalaman serta ucap salam ke si bapak pemilik kebun. Setelah mereka berjalan 1 jam, barulah mereka sampai di PDAM air yang berada di seberang sungai. Di sana mereka mulai menyalakan rokok dan makan cemilan ringan. Beberapa kali mereka dilewati oleh beberapa rombongan pendaki lainnya. Kala itu ramai sekali suasananya. Ketika istirahat di atas PDAM air, dari sinilah Rama mulai merasakan hawa yang merinding, seakan-akan ada yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Wah, kalau kita nanti ketemu gituan di atas, seru nih, kata Usman tiba-tiba. Gituan apaan Man? Demit lah. Jangan bahas gitulah Man, merinding tahu, kata Zaki. Kalau muncul beneran ya Man, demit-demit itu akan memakanmu hidup-hidup buat cemilan, kata Aziz menimpali. Sialan, emangnya aku apaan? Masa dipakai cemilan? Lah kamu dari tadi bahas begituan, muncul beneran pada kabur semua, kata Udin dengan wajah serius. Serius Din? Apa mungkin kalau kita omongin bakal muncul? Rama yang dari tadi menyimak ikut bersuara. Dia menghisap rokok dalam-dalam lalu dikeluarkan perlahan. Bukan hanya muncul, dia akan mencekik kalian semua. Jangan deh, biar Zaki aja tuh yang dicekik. Kok aku sih? Orang kamu yang bahas-bahas demit. Udah, gak usah ribut. Mendingan kita lanjut aja, gak usah bahas demit-demit. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Hingga tak terasa, mereka akhirnya sampai di tempat air terjun. Di sana mereka disuguhi pemandangan yang luar biasa indahnya. Banyak sekali pengunjung pada waktu itu. Udin, Usman, Aziz, Zaki langsung tancap gas untuk mandi di air tersebut. Sedangkan Rama hanya main air di pinggiran.
dan membuat perapian kecil di bekas gubuk yang sudah lama tak ditempati. Dari kejauhan, Rama merasakan kehangatan dari hidup yang dijalani. Hatinya merasa tenang menikmati momen indah kali ini. Dia pun terus memasukkan kayu ranting-ranting kecil. Setelah api menyala, dia memunguti tas teman-temannya dan meletakkan menjadi satu di sebelah gubuk tua. Tidak lupa memasukkan ketela dan jagung untuk menu makan hari itu. Ketika Rama duduk menikmati hembusan rokok Surya 12-nya, dia dihampiri oleh seorang wanita yang dia ketahui namanya adalah Putri. Dia siswi SMA Ponorogo. "Kok sendirian, Mas?" "Enggak, ada temen kok." "Temen Mas kemana?" "Tuh lagi mandi." "Oh, kirain sendirian." Rama hanya tersenyum dan mencoba memperkenalkan diri. "Mbaknya namanya siapa?" "Aku Rama." "Aku Putri dari Ponorogo, Mas." "Oh, pantesan cantik, orang Ponorogo." "Apaan sih, Mas? Biasa aja." "Emang kamu gak mandi?" "Enggak, Mas, dingin." "Lah Mas ngapain gak ikut mandi?" "Dingin." "Ah, bisa aja." "Ngomong-ngomong, Mas bakar-bakar apa nih? Baunya sedep banget." "Jagung sama ketela, mau nggak?" "Boleh." "Nunggu matang dulu ya, sambil nunggu teman-teman juga." Di sini Rama dan Putri berbincang-bincang mulai dari umur sampai rencana nikah. Absurd banget kan ya? Tiba-tiba dari pinggiran air terjun terdengar riuh beberapa orang yang sedang mengejar sesuatu. Rama dan Putri langsung berdiri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ternyata mereka melihat ada seekor ular sanca yang ukurannya 4 meter. Kemudian ular itu pun ditangkap. Tidak hanya ditangkap, ular itu pun dibunuh dan dikuliti. Rama yang mengetahui itu langsung menghampiri beberapa pemuda yang membunuh ular tersebut. "Tunggu sini ya Put, ada hal yang pengen tak urusi." Setelah Rama mendekat, ternyata ada juga 2 pemuda yang memakai ransel kecil dengan memakai topi serta celana jeans pendek. 2 pemuda itu menegur pemuda yang mengkuliti ular tersebut. "Mas, kenapa kalian bunuh itu ular?" Pemuda yang memegangi ular itu namanya Robi. "Pengen tak masak, Mas, mau tak bakar." "Kan lumayan, Mas, ada makanan." "Tapi cara kalian tuh gak baik, kan masih ada makanan lainnya." 2 pemuda lain yang lebih dulu menegur sebelum Rama ikut bilang, "Iya Mas, itu gak baik, tindakan Mas bisa merusak alam." "Terus ini gimana Mas? Kan sayang kalau dibuang." "Iya Mas, kan sayang, daging ular itu enak." "Kalian ini kalau dibilangin, di gunung itu gak baik kalau berburu atau membunuh hewan yang gak bersalah." "Lah kalau udah terlanjur, kubur aja." "Mubazir Mas, ada daging kok dikubur." "Kalian itu kalau dibilangin, iya, bawel banget jadi orang." Kedua pemuda yang memakai tas itu cuma geleng-geleng lalu mendekati Rama. "Biarin aja Mas, yang penting kan kita udah ngasih tahu." Lalu Rama pun mengajak 2 pemuda itu untuk ikut gabung ke tempat perapiannya. Kini mereka berempat ngobrol-ngobrol santai bersama Putri juga. Dan saat itulah Rama tahu nama kedua pemuda itu adalah Ahmad dan juga Yusuf. Mereka berdua berasal dari Madiun. Di tengah candaan mereka, Rama merasakan pundaknya sedikit berat dan bulu-bulu kuduknya meremang berdiri. Dia pun celingukan, merasa akan apa yang terjadi. Dia melihat teman-temannya masih asik mandi bersama beberapa orang yang tidak Rama kenal. Namun betapa terkejutnya Rama ketika melihat di balik air terjun itu ada semacam orang yang bertapa. Sosok itu telanjang dada, hanya memakai celana hitam. Dengan refleks Rama memejamkan mata dan mengucap istighfar. Hal itu masih bisa dilihat oleh Ahmad. "Ada apa Mas?" "Nggak ada apa-apa." "Lihat orang tapak ya?" kata Ahmad. Rama pun mengangguk. "Biarin aja, dia nggak akan ganggu kita selagi niat kita baik." "Tapi enggak dengan pemuda-pemuda itu. Tuh lihat." Rama pun melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Ahmad. Dia tahu bahwa pemuda-pemuda itu sedang asik membakar ular yang tadi mereka tangkap. Namun ternyata
ada sosok yang melotot marah melihat pemuda-pemuda itu. "Kalian ini lagi ngomongin apa sih?" tanya Putri. Enggak apa-apa Put, aku lagi ngomongin tentang dua pemuda itu tuh yang lagi bakar-bakar." "Oh, itu Robi sama Tommy. Mereka itu teman sekelasku. Emang nakal tuh anak." "Oh, pantesan. Biarin aja Mas." "Iya." Tapi bukan itu yang Rama khawatirkan, melainkan sosok yang ada di balik air terjun tersebut. Singkatnya, waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Setelah sholat zuhur berjamaah, teman-teman Rama juga sudah berganti pakaian dan langsung menyantap ketela dan jagung bakar yang Rama bakar tadi. Tidak lupa juga Rama memperkenalkan teman barunya, Ahmad dan temannya dari Madiun, serta Putri dari Ponorogo. Obrolan mereka hangat ketika mereka menikmati makanan yang tersedia. "Enak juga ya ketela bakarnya." "Dimakan selagi hangat tentu enak Pol, apalagi jagungnya, mantap dah," sahut Usman. "Ayo dihabiskan, habis ini kita pulang," kata Rama. "Buru-buru amat, santai dulu lah," sahut Udin. "Pulang sekarang aja, biar nggak keburu kesorean." "Aneh banget Rama, tiba-tiba ngajak pulang, katanya mau santai-santai," kata Usman. Singkat cerita, ketika Rama dan teman-temannya sedang beres-beres, rombongan Putri yang berjumlah 12 orang berpamitan untuk jalan duluan. Setelah mereka pergi, Rama dan teman-temannya merapikan sisa-sisa bekas makanan yang tertinggal. Di sini, di tempat air terjun, hanya ada rombongannya dan kedua orang dari Madiun tadi. Dua orang itu juga ikut membersihkan bekas makanan mereka. Setelah dirasa cukup bersih, mereka pun akhirnya mulai meninggalkan area air terjun yang kini mulai diliputi aura sunyi dan hawa yang kurang nyaman. Kedua orang Madiun itu ikut rombongan Rama. Kini Udin yang memimpin kembali di depan, disusul Zaki, Usman, Aziz, Ahmad dan temannya, lalu Rama paling belakang. Ketika mereka beranjak meninggalkan lokasi, tiba-tiba Rama mendengar suara jeritan wanita. Entah itu suara siapa. Yang jelas suara itu menggema di seluruh hutan. Ahmad yang ikut mendengarnya langsung nyaut, "Kamu mendengarnya Ram?" "Iya Mas." "Semoga aja gak terjadi apa-apa." "Iya semoga aja Mas." Tidak lama pula terdengar suara berat kakek-kakek yang kelihatan marah. "Manungsa padha ra duwe tata krama. Titenono kowe-kowe kabeh ora bakal slamet ning donya iki." Yang artinya, kalian manusia pada tidak punya tata krama. Awas aja kalian tidak akan selamat di dunia ini, katanya begitu. Kata-kata itu membuat Rama terdiam dan berhenti melangkah. Dia lalu melamun memikirkan maksud ucapan tersebut. Tanpa dia sadari, dia telah tertinggal jauh dari rombongannya. Untung saja Ahmad menyadari hal tersebut, sehingga teman-teman Rama berhenti dan Ahmad menghampiri. "Ram, kenapa kamu?" Anu Mas, nggak apa-apa kok." "Udahlah, nggak usah dipikirin." "Iya Mas." Rama dan Ahmad pun kembali ke tempat teman-temannya. Semuanya pun memberondong pertanyaan yang sama. "Kamu kenapa Ram?" "Ya kayak gitulah." Rama pun hanya menjawab dia terpleset. Lalu mereka pun langsung jalan lagi. Tapi kali ini Ahmad berada paling belakang di belakang Rama. Ketika perjalanan pulang itu, mereka menemukan sebuah pertigaan. Di situ semuanya terus jalan lurus. Hingga tiba-tiba mereka berjumpa dengan rombongan Dewi yang ternyata sedari tadi mereka nyasar. Rombongannya pun putar balik membuat mereka berpapasan. Mas, jalan yang benar kemana sih? Kok dari tadi gak ketemu?" tanya Robi, anak yang nakal tadi. "Jalannya lurus ke sana. Kalian ngapain balik lagi?" jawab Udin. Orang aku tadi jalan ke sana, tapi kita jalan duluan aja." Setelah melewati rombongan Putri, mereka terus berjalan melewati lembah yang tinggi. Sampai akhirnya Rama pun tersadar kalau mereka salah jalan. "Mas Ahmad, kayaknya kita kok salah jalan ya? Perasaan tadi gak lewat sini,"
kata Rama tiba-tiba. Lah iya, tadi aku sama Roni gak lewat sini juga. Teman-temanmu apa gak sadar sih? Tak tanyain dulu ya ke yang lain. Stop, berhenti dulu. Teman-teman Rama yang berjalan pun berhenti dan menoleh ke belakang. Ada apa, Ram? Kalian semua sadar gak sih kita di mana? Seketika semua orang menelisik lokasi. Kayaknya bener ini deh, Ram, jalannya. Lihat tuh gunungnya. Kamu gak salah kan, Din? Kita ini ada di barat gunung tahu. Lihat timur itu gunung yang tadi kita lewati. Dan kita gak ketemu PDAM kan? Oh iya ya, kan jalur tadi ada saluran air. Ini kok kita malah di sini? Waduh, kita nyasar ini. Pantesan dari tadi jalannya enak banget, landai, beda waktu naik. Terus gimana, Ram? Balik yuk. Gimana Mas Ahmad? Kata Rama meminta pertimbangan dari Ahmad. Aku ngikut kalian aja. Aku juga gak tahu kita berada di mana. Mereka bertujuh pun berdiskusi antara melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak yang landai ini atau kembali ke jalan yang semestinya. Awalnya mereka akan kembali ke jalan awal di pertigaan Goliman, namun Rama menolaknya. Seandainya kalau kita kembali di jalan awal itu bakal membutuhkan waktu lama. Udah dipastikan kalau sampai di pertigaan pasti bakal kesorean, otomatis akan kemalaman di tengah jalan. Tapi kalau kita ngikutin jalan setapak, otomatis bakal nemu pemukiman warga. Ya nggak apa-apa toh, Ram, kalau balik kan udah jelas jalannya. Daripada kita jalan ke sana tapi nggak tahu nanti jalan itu kemana, komplain Udin. Tolonglah ikuti jalan ini aja, jangan putar balik, kata Rama sambil memohon. Emang kenapa sih, Ram? Kamu kok ngebet banget pengen lewat sini? Tanya Usman. Aku khawatir akan keselamatan kalian kalau balik. Kini Ahmad ikut bersuara. Ya udah teman-teman, sebaiknya kita ngikutin Rama aja. Mungkin dia punya alasan kenapa ingin terus melanjutkan perjalanan. Rama pun tersenyum dan menganggukkan kepala. Apa gara-gara dulu kamu ngantar anak pramuka pas malam-malam itu? Iya, dulu pernah aku ceritakan kan? Ya udah deh, aku percaya, kita jalan lagi yuk. Akhirnya mereka semua mengikuti langkah yang Rama buat. Setelah lama melangkah, mereka malah semakin jauh dari gunung yang ada di timur itu. Namun mereka semakin dekat dengan gunung yang ada di barat. Dari kejauhan, terlihat di atas gunung itu ada awan hitam yang pekat. Rama pun membatin, semoga nggak terjadi apa-apa pada rombongan putri. Sekian lama Rama dan kawan-kawannya berjalan, mereka tidak menemukan rumah penduduk atau apapun itu. Tapi anehnya, sekian lama mereka berjalan, yang dia rasakan pada saat itu, matahari terasa tidak bergerak sama sekali. Sehingga Rama memutuskan untuk minta Udin untuk berhenti. Mereka semua pun berhenti. Alhamdulillah, istirahat juga, ucap Usman. Mereka semua selonjoran di jalan yang setapak. Mas, coba cek jam tangannya. Sekarang jam berapa? Ahmad lalu melihat jam tangannya. Seketika dia langsung kaget. Loh, kok masih jam 2? Mendengar itu semua teman-teman pun kaget dan langsung mengecek jam masing-masing. Benar saja, sekarang masih jam 2 siang. Kita jalan kan udah dari tadi, kok masih jam 2 siang? Iya nih, aneh banget. Nah, itu yang aku katakan. Aku rasa dari tadi matahari masih sedikit condong ke barat. Kalau kita jalan kurang 2 jam, otomatis udah hampir tenggelam kan mataharinya. Gila, ini gila, Ram. Terus kita lagi di mana ini? Ya nggak tahu. Yang penting kita jalan aja lagi. Ya mau gimana lagi, Ram? Kita lanjut jalan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tidak terasa mereka semakin meninggalkan gunung yang ada di sisi timur. Kini mereka malah semakin dekat dengan gunung yang ada di sisi barat. Setelah mereka melewati aliran sungai kecil dan ada jembatan kayu, kurang lebih mereka berjalan 20 menit. Mereka melihat ada sebuah bangunan rumah warga. Nah, itu kayaknya ada rumah, sahut Udin dengan ceria. Setelah lebih dekat, mereka baru bisa melihat ada beberapa rumah warga.
Rumah warga itu terbuat dari balok-balok kayu yang tersusun rapi. Ada juga yang terbuat dari bambu, seperti rumah pada zaman dulu. Tapi anehnya, sepanjang mereka jalan dan melewati rumah-rumah, tidak ada satu orang yang ada di sana. Dari situ mereka mulai terdiam dan hanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Hingga tiba-tiba langkah Udin berhenti. "Ada apa, Din?" tanya Ahmad. "Ada orang, Mas, nenek-nenek." Rama pun mencari-cari. Dan memang benar, ada seorang nenek yang sedang memanggul kayu ranting kecil yang dijadikan satu ikat lalu dipikulnya. Nenek itu juga memandangi mereka semua. Dan akhirnya Rama pun mencoba mendekati nenek tersebut. Ketika Rama mencoba mendekatinya, tiba-tiba nenek itu malah seperti ketakutan dan hendak berlari dari mereka. Tiba-tiba kayu yang dibawanya dilempar dan nenek itu berlari menjauh sambil teriak, "Ampun, ada manusia, ada manusia." "Nek, tunggu Nek, kami cuma mau tanya." Nenek itu berhenti dan menoleh ke arah Rama sambil berucap, "Kalian pergi dari sini." "Iya Nek, kami akan pergi, tapi kami cuma pengen tanya sebentar." "Kalian mau tanya apa? Jalan keluar dari desa ini kemana ya?" Nenek itu menoleh ke segala arah, ke kanan dan ke kiri. Tanpa kata-kata, nenek itu berlari ke bawah dan berbelok ke lebatnya rumput. Mas Ahmad tiba-tiba menepuk pundak Rama. "Kayaknya nenek itu ketakutan lihat kita." "Iya Mas." Akhirnya mereka pun jalan lagi dan tidak mendapati rumah lagi. Di sini mereka melihat ada banyak sekali persawahan yang terbengkalai, karena bisa dilihat adanya beberapa tanaman yang mati dan bahkan musim panen tapi tidak dipanen, seperti tak dirawat sama sekali. Tidak lama dari itu, jalan menjadi sangat lebar, bisa untuk 2 mobil truk bersimpangan, tapi jalanannya masih bebatuan yang besar-besar dan berdebu. Dengan jalan yang penuh bebatuan yang tidak beraturan, ditambah debu yang amat-amat tebal, jika menginjak debu, kalian akan tenggelam karena ketebalannya kira-kira sekitar 40 cm-an. Jadi harus waspada. Jika salah pijak, bisa-bisa terperosok dan menginjak batu tajam. Seringkali mereka pontang-panting mencari jalan yang kuat untuk dipijak. Dengan kondisi jalan menurun, hingga mereka melihat ada salah satu bangunan besar, yang kali ini bangunannya modern, seperti rumah-rumah pada zaman sekarang. Tapi di sana tetap sunyi, tidak ada orang satupun. Di depan bangunan itu ada mangga dengan buah yang amat banyak. "Bentar Din, kita istirahat di bawah pohon mangga." "Oke lah." Mereka semua pun beristirahat, lalu menegak air sedikit dari sisa yang tinggal 1 botol aqua kecil. Karena air minum sudah habis, Rama pun mengambil mangga yang sudah matang yang menggiurkan itu. Tunggu Ram, apa nggak apa-apa tuh makan mangga di sini?" "Ya nggak apa-apa, asal dimakan." "Aku kok takut ya. Tapi apa emang boleh dimakan?" "Boleh aja, tenang. Yang penting perut diisi dulu," ucap Rama. Tenang, kalau ada yang punya gimana?" "Udah nggak apa-apa, yang penting dimakan. Daripada berjatuhan. Tuh, itu juga masih banyak, jadi makan secukupnya." Akhirnya yang lain pun ikut memakan mangga. Ahmad dan kawannya awalnya ragu-ragu, namun pada akhirnya mereka pun ikut makan juga. Melihat semua teman-teman makan dengan lahap, Rama pun tertawa. "Ngapain kamu ketawa, Ram? Ada yang lucu?" "Gak ada, cuma senang aja lihat kalian makan. Dasar kamu ini, pinter banget ngeracuni kami." Setelah menuntaskan rasa laparnya, mereka memutuskan untuk berjalan kembali. Namun sebelum berjalan, Usman kembali lagi ke pohon mangga tersebut, lalu memetik mangga yang ada di pohonnya. Mau ngapain? Jangan asal petik mangga. Sayang Ram buat jaga-jaga bekal di perjalanan." "Iya, tapi ambil yang di bawah aja, jangan ambil dari pohonnya. Di pohon kan banyak juga yang mateng." "Udah dibilangin kok ngeyel." Ketika Usman memetik beberapa buah mangga, tiba-tiba di atas pohon ada sosok hitam dengan tubuh serba hitam dan mukanya putih pucat. Sosok itu memandangi Usman
yang juga terdiam melihat sosok tersebut. Mengetahui hal itu, Rama langsung menghampiri Usman. Udah dibilangin ngeyel, ayo balik. Ketika mereka kembali jalan, Usman menjadi lebih pendiam. Udah yang tenang man, itu buat pelajaran kamu. Kalau aku bilang jangan ya jangan, tahu sendiri kan akibatnya. Namun Usman hanya terdiam. Baru berbicara saat ditepuk pundaknya. Wes jangan ngelamun. Kampret, ngagetin aja. Emang ngeliat apa sih? Udah, nanti aja ceritanya waktu di rumah. Akhirnya mereka pun lanjut jalan lagi hingga mereka tiba di jalanan yang beraspal. Di situ mereka sangat bersyukur karena adanya jalan aspal, otomatis ada pemukiman warga. Setelah jalan kurang lebih 2 menit, sayup-sayup mereka mendengar suara gong disusul suara gamelan. Suara itu semakin terdengar dekat, tapi anehnya semakin mereka berjalan ke bawah, suara itu seperti menjauh. Namun pada saat mereka berhenti, suara itu terdengar sangat-sangat dekat. Hingga mereka bertemu lagi dengan rumah warga. Di sana mereka juga masih dibingungkan lagi. Rumah-rumah warga di sana juga sepi, tanpa ada aktivitas warga. Lama mereka berjalan, Rama melihat di jalan bawah masih terhubung dengan jalan yang dilalui. Ada kerumunan warga yang sedang bergerombol. Mereka pun mendekat dan alunan gamelan serta tarian sinden terlihat di ujung sana. Mereka bertujuh pun bengong melihat apa yang mereka lihat. Kita lihat yuk. Janganlah, kita jalan lagi aja. Kita lewati kerumunan itu. Teman-temannya pun hanya mengangguk dan mereka berjalan melipir ke sisi kirinya. Tapi anehnya, di situ Rama melihat ada banyak sekali anak-anak kecil dan ada beberapa pemain musik gamelan, lalu ada 2 sinden yang menari. Ketika itu Rama masih ingat pakaiannya yang dipakai kedua sinden itu. 2 sinden itu memakai kebaya hitam bagian atas dan bawah ditutupi jari coklat dengan selendang hijau dan satunya selendang kuning. Rambut mereka disanggul. Kedua sinden itu menari-nari mengikuti alunan nada gamelan. Saat itu Rama juga merasakan keanehan lagi. Dari sekian orang yang ada di sana, seakan-akan tidak memperdulikan keberadaan Rama dan teman-temannya. Malah seakan-akan mereka tak terlihat di hadapannya. Di situ sempat pula Ahmad dan teman-temannya tertinggal jauh dengan rombongan Rama. Ahmad dan temannya sibuk merekam dengan kamera kecilnya. Cukup lama pula ia merekam. Lalu Rama memintanya untuk segera pergi dari sana. Namun sempat Ahmad menolak permintaan Rama. Di sana ada sedikit perdebatan antara Rama dan juga Ahmad. Mas, ayo pergi. Udah Ram, kalau sampean pengen jalan, jalan aja duluan. Aku masih pengen di sini. Sadar mas, ayo pergi. Tapi suara penonton semakin bersorak ketika sinden itu mulai menggeliat memperlihatkan tubuhnya yang ramping. Dari situ Rama sudah tidak sabar lagi karena Ahmad semakin terpana ketika melihat 2 sinden yang sedang menari tersebut. Dari situ dia menarik paksa kedua orang Madiun tersebut untuk menjauh. Sempat pula Ahmad marah-marah. Kamu ngapain sih Ram? Lepasin gak nih? Sempat pula Ahmad dan temannya hampir memukul Rama gara-gara ingin melihat sinden cantik tersebut. Ketika Ahmad mencoba kembali lagi mendekati kerumunan, tiba-tiba kerumunan itu telah lenyap. Di sana tidak ada apa-apa. Loh, kok gak ada apa-apa? Mat, penari sinden tadi kemana? Aku juga gak tahu, kok tiba-tiba hilang. Memang benar, di hadapan mereka hanya ada jalan aspal kosong tanpa ada apapun. Apa aku bilang mas, ayo pergi, kata Rama memperingatkan. Tanpa aba-aba, Ahmad dan Irfan berjalan ke bawah. Begitu juga dengan Rama yang ikut berlari. Ketika jalan menikung ke bawah, dari sana Ahmad tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti mas? Kamu dengar sesuatu nggak? Suara gamelan. Iya, gamelan itu terdengar lagi. Memang benar, suara gamelan itu terdengar kembali. Namun kali ini
Suara itu seakan-akan mengikuti, semakin mendekat. Mereka pun langsung berlari lagi. Di saat lari itulah, suara gamelan itu seakan-akan mengikuti mereka terus. Tanpa basa-basi, Ahmad turun dari aspal lalu memotong jalan agar lebih cepat sampai di tempat teman-teman Rama. Irfan pun mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di tempat yang lainnya, betapa kagetnya mereka semua. Loh, kalian kok dari hutan? Mereka berempat pun kelihatan kebingungan. Udah yuk jalan, ucap Rama. Setelah berjalan agak jauh, barulah Udin bersuara. Ada apa sih yang sebenarnya? Bukannya tadi kalian bertiga di belakang kami? Aku tadi balik, soalnya Mas Ahmad sama Irfan melihat sinden-sinden. Dan ternyata apa yang kami lihat itu bukan sinden, bukan manusia. Pantesan dari tadi kami jalan mencoba ngobrol sama kalian malah diem aja. Maaf ya Ram, gara-gara tadi kita semua hampir terpisah, ucap Ahmad. Iya mas, gak apa-apa. Yang penting sekarang kan udah kumpul lagi. Setelah istirahat mereka pun jalan lagi. Dari situ Rama melihat ada sebuah warung di pinggir hutan. Kali ini memang benar ada warung asli. Bu, es tehnya 7, nasi pecelnya juga ya. Oh iya mas. Pemilik warung itu melihat mereka seakan-akan merasa aneh. Di saat Rama menyomot tahu isi dan memakannya, si Mbok pemilik warung bertanya, kalian ini dari mana? Kita habis kesasar Mbok, habis dari Ngeleyangan. Loh, Ngeleyangan kan jauh loh dari sini. Iya Mbok, kita tadi kesasar. Kalau boleh tahu Mbok, arah ke Goliman kemana ya? Itu jalan yang ke atas, kalian ikuti aja. Iya Mbok, makasih. Mbok, di sana kok banyak rumah tapi nggak ada penduduknya ya Mbok? Kayak kosong gitu rumah-rumahnya. Waduh Le, di sana itu dulu banyak yang dihuni, sekarang sepi. Mungkin sih masih ada beberapa rumah yang ditinggali. Emang kenapa Mbok? Dulu itu sering longsor dan ada Le. Ya gitulah Le. Maksud Mboknya ada demit. Jangan keras-keras. Iya Mbok, soalnya tadi kita lewat sana tapi kok sepi banget. Mbok, apa cuma si Mbok aja nih yang punya warung di sini? Iya, cuma si Mbok tole. Lah terus kalau si Mbok jualan di sini yang beli siapa? Ya orang-orang kalau lagi ke kebun dan ke sawah. Oh kirain demit. Setelah kondisi mereka sudah membaik, mereka pun memutuskan untuk jalan lagi. Mbok, kita jalan lagi ya. Makasih makanannya. Ya Le, hati-hati. Baru saja mau jalan dan hendak menyeberang, ada mobil Sabara berhenti tepat di depan mereka. Kalian mau kemana? Tanya salah seorang polisi. Mau ke Goliman Pak. Oh ya udah. Loh, gitu doang? Aduh Pak, kirain mau kasih tumpangan. Dari situ mereka berjalan lagi hingga tanpa hambatan, sampai akhirnya tiba di parkiran lagi. Dari situ ternyata jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Bisa bayangin gak? Jalan berjam-jam ternyata hanya berjalan selama 2 jam. Dan dari situ Rama juga bertanya pada Pak Slamet tentang rombongan Putri dan teman-temannya. Oh, rombongan anak SMK itu toh? Nggih Pak, apa mereka udah balik? Kelihatannya belum. Kayaknya anak-anak itu parkir di sebelah. Coba tak tanyain. Dan ternyata benar, rombongan anak-anak SMK itu belum juga kembali. Karena takut terjadi apa-apa, Rama memutuskan untuk izin ke teman-temannya menyusul rombongan anak SMK itu. Sempat pula dia dicegah oleh teman-temannya dan Pak Slamet agar mengurungkan niatnya untuk kembali ke atas. Sementara Ahmad dan temannya kembali ke Madiun. Setelah meyakinkan teman-temannya dan Pak Slamet, akhirnya Rama pun diperbolehkan untuk naik lagi. Kali ini Pak Slamet ikut membantu bersama Udin yang masih setia. Sedangkan Zaki, Aziz, dan Usman memilih untuk tetap tinggal. Sepanjang perjalanan tidak terjadi hal-hal mistis atau hal gaib apapun. Hingga mereka pun sampai di PDAM saluran air. Ternyata di sana
Sungainya sedang banjir, membuat anak-anak SMK tidak bisa menyeberang. Di situ Rama memanggil salah satu ketua rombongan dari seberang untuk menangkap tali, lalu menyuruh mengikat ke batang pohon. Setelah itu Rama menyuruh mereka untuk bongkar tenda saat itu juga. Tiba-tiba hujan datang cukup lebat. Rama memutuskan untuk segera masing-masing anak untuk menyeberang menggunakan tali tersebut. Memang keputusan itu cukup beresiko, tapi langkah itu harus diambil agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Ditambah lagi, Rama melihat ada semacam sosok hitam yang berdiri di jalan turunan di sana. Sosok itu tidak mendekat, hanya memandangi dari atas. "Le, kamu lihat sosok itu?" bisik Pak Slamet. "Iya Pak, dia yang menghambat langkah anak-anak ini. Aku khawatir kalau sampai anak-anak itu terjebak malam di seberang sana. Soalnya di sana itu masih wilayah mereka." "Betul Le, aku gak bisa bayangin kalau sampai mereka nginep." "Iya Pak, kita selamatin anak-anak itu." Setelah semua berhasil menyeberang, tinggal Robi yang terakhir. Rama pun memintanya untuk melepas tali dan mengikatkannya di tubuhnya. Setelah susah payah Robi melawan arus dan seringkali terjatuh, akhirnya ia selamat sampai di seberang. Kami pun berhasil sampai di parkiran menjelang maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, kami memutuskan untuk pulang. "Hati-hati Mas Rama, tuh ada yang ngintil," kata Pak Slamet. "Ah Pak Slamet bisa aja. Udah Pak, mau pulang dulu ya. Assalamualaikum." Nih bocah dikasih tahu ngeyel. "Ya udah, waalaikumsalam." Singkat cerita, sesampainya di rumah, Rama membersihkan badan. Awalnya sih tenang-tenang aja. Namun ketika jam 10 malam, dia mendengar suara wanita menangis. Aneh kan? Dia kira itu mama, tapi nggak mungkin juga. Orang suaranya itu kayak suara cewek atau gadis. Semakin didengar, ternyata suara itu berasal dari depan rumahnya, tepatnya di pohon sawo. Namun Rama hanya membiarkannya. Tidak lama kemudian bapaknya menghampiri. "Ram, pulang-pulang bukannya bawa uang malah bawa demit." Biarin aja Pak. Apa nggak kasihan tuh demit, nangis terus?" "Biarin aja lah Pak, siapa suruh ngikut, biar pulang sendiri." Bapaknya hanya geleng-geleng kepala, lalu pergi. Jam 1 malam, Rama terbangun lagi karena mendengar suara-suara aneh dari samping rumah. Dulu di sebelah rumah Rama adalah rumah bibinya yang dibiarkan kosong. Dia pergi ke Hong Kong sudah 7 tahun, dan rumah itu tidak ada yang mau merawatnya. Dari situ, Rama mendengar suara-suara aneh semacam hewan musang. Suara itu begitu menyakitkan telinga, kayak suara musang tapi lebih kayak dicekik. Selain itu, Rama juga mendengar suara ledakan dan benda-benda berjatuhan. Awalnya dia cuek aja, tapi lama-lama semakin risih. Hingga bapak datang lagi ke kamarnya. "Ram, belum tidur?" "Belum Pak." "Rumah sebelah kayaknya marah Ram." "Marah kenapa Pak?" "Ya gara-gara kamu pulang bawa demit." "Aduh, demit itu lagi, demit itu lagi." Akhirnya Rama dan bapak pun mengabaikan suara-suara itu. Hingga selama 7 hari berturut-turut, suara-suara itu terus terdengar di malam hari. Malah kali ini, di jam 10 malam, suara itu semakin menjadi-jadi. Suara-suara ledakan terus terdengar. Karena penasaran, Rama pun mencoba mengintipnya dari pintu samping rumah yang tidak pernah dikunci. Dia membuka perlahan dan masuk ke dalam. Di situ, Rama melihat ada banyak sekali pocong, tuyul, genderuwo, dan kuntilanak. Sosok-sosok itu mengepung sosok hitam. Karena Rama merinding, akhirnya dia keluar rumah dan memilih mengintip dari jendela. Saat baru saja mengintip lewat kaca, ternyata sudah ada pocong dengan wajah penuh belatung yang ikut mengintip dari dalam. Karena Rama kaget, dia pun berlari masuk ke dalam rumahnya. Selang beberapa jam, Rama lalu mendengar suara seperti perkelahian dan juga erangan-erangan sosok demit. Hingga suara itu berada di belakang rumah, barulah Rama mengintipnya lagi. Di sana,
Rama melihat jelas sosok-sosok yang ada di situ. Sosok itu berbentuk hitam dengan wajah putih pucat dan kuku-kuku tangan hitam yang panjang. Sosok itu bertarung dengan sosok cebol dengan kepala besar dan pocong yang melayang ke kanan dan ke kiri. Pertarungan itu pun berhenti ketika ada sosok dengan tubuh besar dan hitam seperti genderuwo, tapi dia memakai mahkota emas di kepalanya. Sosok itu berbicara menggunakan bahasa Jawa kuno. Rama kurang paham atau tidak mengerti sama sekali bahasanya. Namun yang ia tangkap sedikit-sedikit, sosok Raja Genderuwo itu sepertinya memberikan pilihan. Demit dari gunung itu disuruh pergi atau tinggal di rumah belakang. Dan sampai saat ini pun masih terdengar suara-suara yang mengganggu di rumah kosong tersebut. Nah, itu dia teman-teman cerita yang dikirimkan oleh Rama tentang petualangannya ketika mendaki atau pergi ke sebuah air terjun di kaki Gunung Wilis. Namanya air terjun Ngeleangan. Teman-teman ada yang pernah ke sana juga nggak nih? Bisa tuliskan di kolom komentar pengalamannya ketika pergi ke sana. Terima kasih Mas Rama yang sudah mengirimkan cerita pengalamannya. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen yang perlu, tuliskan saran dan juga kritikan kalian. Dan saat ini saya juga harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita lain yang tidak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.